Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara pengelolaan, penilaian dan evaluasi. Langkah pertama, kita masuk ke menu utama. Setelah mengetikkan tentunya link URL-nya, lalu kita masukkan user, password, lalu kalau kita klik login. Nah, setelah login ke dalam, ini sudah masuk ke menu utama ya. Tinggal kita pilih mata pelajaran. Apa mata pelajaran yang kita ambil? Kembali kita masuk untuk mengelola teknik pemrograman 2. Nah, setelah masuk ke teknik pemrograman 2, ini keluar menu utama. Nah, kalau di tutorial sebelumnya kita sudah mengelola deskripsi mata pelajaran, mengelola dokumen, kemudian mengelola tes, mengelola attendance kehadiran, kemudian mengelola user termasuk ya. Lalu sekarang ini kita akan coba mengelola penilaian dan evaluasi atau assessment ya. Kita coba klik penilaian dan evaluasi. Nah, di sini penilaian dan evaluasi masih kosong. Tentu kita buat dulu ya. Ini kita buat, kita menu add assessment ya. Kita klik add assessment. Lalu kita isikan kategorinya apa? Misalnya penilaian sikap ya, atau afektif. Ya. Kemudian skornya berapa? 30%. Deskripsinya penilaian sikap. Kita isikan aja penilaian sikap meliputi kehadiran ya. Kemudian integritas, kerjasama, religius, kemudian nasionalisme dan lain-lain. Nah, kita klik add kategori. Itu penilaian sikap udah keluar. Lalu kita tambah lagi penilaian pengetahuan. Pengetahuan ya, atau knowledge. Nah, ini bobotnya berapa? Kita buat 30% misalnya. Lalu ini penilaian yang terkait dengan tugas-tugas ya, kemudian ujian dan lain-lain. Nah, okay. Kemudian kita tambah satu lagi karena ada 3 aspek penilaian yang kita nilai, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau psikomotorik ya. Jadi kita isi penilaian keterampilan ya, penilaian keterampilan atau psikomotorik ya. Ini bobotnya misalnya kita ambil 40%. Kemudian ini penilaian meliputi tugas project, portofolio, dan unjuk kerja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 3 aspek. Nah, sekarang setiap aspek ini kan ada kaitannya dengan penilaian, teknik pengambilan nilai ya. Jadi misalnya kita akan menambah penilaian pengetahuan ini terkait dengan tugas-tugas ujian-ujian ya. Nah, artinya tugas-tugas yang kita buat di menu utama tadi dan ujian-ujian yang kita buat di menu utama kita masukkan di sini ya. Caranya bagaimana? Kita klik. Nah, apakah tugas-tugas itu berupa kegiatan aktivitas online atau nilainya langsung terinput secara otomatis, atau nilainya diinput manual oleh guru ya. Misalnya ujian ini nilainya nanti terinput otomatis ke sistem karena
siswa yang mengikuti ujian langsung dinilai oleh sistem. Tetapi kalau tugas-tugas itu dikumpulkan oleh siswa, diperiksa oleh guru, lalu diinputkan nilainya secara manual di dalam sistem ini, kemudian diberikan feedback ke siswa agar tugas-tugas itu benar atau salahnya diketahui oleh siswa. Nah, kita coba dulu ambil aktivitas online. Kita ambil aktivitas online, ya. Kita buat aktivitas online. Choice, kita pilih aktivitas online. Yang sudah kita buat itu adalah ujian, ya. Aktivitas ujian bukan assignment, tapi di tes, ya. Aktivitas online di tes. Tes itu adalah ujian harian. Assessment select ini kita masukkan ke penilaian pengetahuan. Jadi saya kembali dulu untuk memperlihatkan bahwasanya ini yang akan kita tambahkan itu sebelumnya masih kosong di bawahnya, ya. Sebelumnya masih kosong. Nah, begitu kita mengklik add online activity, maka setelah kita ambil tes, tentu tes ini sebelumnya kita buat dulu, ya. Kemudian ujian harian, nama tesnya ujian harian yang baru satu terbuat. Kemudian akan kita masukkan ke pengetahuan. Kemudian bobotnya misalnya 10, ya. Kemudian kita ambil klik add learning assessment. Nah, kita coba cek, buktikan apakah ujian tadi sudah masuk di sini. Nah, ini dia sudah masuk, Pak, ya. Nah, sekarang kalau ini kan online activity, nilainya diambil secara online. Kemudian ini adalah classroom activity, ya. Kita klik ini, kemudian kita buat sama prosesnya tadi. Asesmennya apa, masukkan di pengetahuan. Kemudian ini kita pilih, ya, asesmennya, select assessment, kemudian baik. Apa ini, tugas kegiatan, ya, tugas kelompok atau tugas perorangan, tugas, ya, tugas. Kemudian select assessmentnya dimasukkan di pengetahuan, bobotnya misalnya 10%, kemudian maksimum skornya bukan, ya, ini weeknya 10, maksimal skornya, ya. Kemudian deskripsinya tugas yang dikirim siswa atau dikumpulkan siswa, ya. Tugas dikirim atau dikumpulkan siswa secara online, ya. Secara online, bisa dikirim melalui email, bisa dikirim ke dalam sistem ini. Nanti kita bahas bagaimana cara siswa itu mengirim ke folder yang kita tentukan. Nah, ini kita klik grade, lalu kita klik add, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia. Nah, kita kalau sudah kita buat, tinggal kita isi. Jadi misalnya si Abdul Muzaki mengumpulkan tugas, sudah apa belum? Nah, kalau misalnya dia sudah dan bobotnya adalah 80, kita tinggal isi, ya, tinggal isi seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Kita teruskan, ya. Nah, ini dia yang kita isi tadi. Ini tinggal, ini kita isi manual ini, ya. Kita isi manual ini. Kita isi manual. Nah, demikian cara mengisinya. Kemudian kita coba isi penilaian yang lain. Ini tentu sudah ada 2, ya. Tugas, kemudian ada ujian. Ini sistemnya skor, ini diambil dari tes, ya. Yang ini diperiksa dulu tugas itu, kemudian dinilai, baru dimasukkan hasil penilaian kita. Nah, nanti dengan sendirinya siswa juga akan mengetahui berapa skornya. Kemudian misalnya ini adalah penilaian sikap, kita ingin aktivitasnya tadi ini, kita ambil kehadiran, ya. Kita ambil itu attendance, kehadiran. Jadi kehadiran tetap kita nilai. Nah, kehadiran itu berapa skornya? Misalnya kita ambil 10, ya. Kemudian kelompoknya masuk ke sikap, kehadiran masuk ke sikap, lalu kita klik simpan. Nah, dengan begitu, yang kita sudah absen ini sudah masuk, ya. Ini sudah masuk. Demikian juga di psikomotorik, kalau kita sudah membuat project, membuat unjuk kerja, format penilaian unjuk kerja, kita tinggal masukkan. Nah, ini nanti secara otomatis akan terhitung, ya.
Skornya ini kita perhatikan di sini 40 masih kurang, di sini 20, di sini per 30, berarti masih kurang satu aspek penilaian. Kemudian di sini di penilaian sikap masih kurang 2 karena harusnya 30 per 30 supaya cukup 100. Nah, demikian cara membuat penilaian dan evaluasi atau assessment ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.